Selamat datang di Poci Podcast Cipur, Cina Pulau Jawa terbaik. Merah putih one for all. Merah putih one for all in merah putih 6,7 miliar one for all. 6,7 miliar. Animatornya berempat pakai itu movie maker, Kin Master, Viva Video, B612. Hidup Demon Slayer. Nah, itu ya guys. Lagi rame nih guys soal animasi One for All ya. One for All. Katanya tema kebangsaan, tapi kok judulnya ada Inggrisnya. Dan juga kayak katanya tema kebangsaan, tetapi banyak tulisan-tulisan di filmnya nggak sesuai KBBI. Kamus Besar Bahasa India. Kayak di trailernya aja. Dengan bendera hilangnya. Apa maksudnya? Terus kayak kata yangnya diganti jadi YG. Itu kan males banget. Itu kan tidak baku gitu. Terus kayak judulnya pun di subline-nya pun ada kayak yang titik-titik kayak mereka kecil titik-titik mana ada anjing orang bikin poster gitu. Atau orang bikin kayak slogan film pakai tanda baca titik-titik kayak WhatsApp anjing. Kami memang kecil tapi cinta kami pada negara tidak kecil. Yes, anjing. Yang kecil adalah kontolmu. Yang kecil adalah ini. Yang kecil adalah titit. Ini untungmu. Nah, adalah titit popo. Kita minggu lalu sempat singgung soal Rumah Santet dan kita sudah membaca, kita sudah meminta penonton untuk mengkomentar di bawah kisah-kisah Rumah Santet di bawah di rumah kalian itu kayak gimana, dan kita akan bedah penyebab dan solusinya seperti apa. Sudah banyak yang komen guys. Ada di mana di Poci terakhir. Oke. Mau aku baca dulu atau? Karena kita adalah YouTuber yang sudah mendengarkan rakyat. Dan kita sudah banyak pengalaman menonton film horor. Jadi kayaknya kita bisa tahu masalah dari setiap rumah kalian. Iya. Dan kalau misalnya ternyata video ini rame, kita akan melamar menjadi penulis film horor. Dan kita akan jualin seperti Zero Point. kita akan jual ke PH dan seperti kita akan masuk ke film. Oke. Apa dulu nih? Yang pertama aku dulu deh, yang ada yang dari Mirei OCH. Oke. Aku ada cerita bang. Aku pernah kebangun. Aku nggak tahu waktu aku bangun jam berapa. Emang dia orang dia orang Papua. Bukan orang Papua. Karena aku mati lampu nggak kelihatan jam dinding. Di luar ribut banget. Anak-anak pada ribut. Aku kira jam 10 atau 11 malam. Kan jam segitu wajar, tetangga sering didatangin menantu bawa bucu-bucu jadi ribut. Nah, back to story, selain ribut, anak-anaknya ternyata mereka ngelemparin batu dan kerikil ke atap rumah saya. Saking banyaknya batu dan kerikil yang dilempar, aku kira kayak hujan, saking banyaknya. Anjing. Aku terbangun dan aku cek lagi jam dinding karena terganggu suaranya. Itu kayak guru-guru gitu harusnya ya berarti ya? Ternyata jam dindingnya menunjukkan jam 4 pagi. Jam dindingnya tertawa nggak? Jam dinding pun tertawa. Nah, aku langsung mikir, something is wrong. Terus aku tidur. Aku nggak mau lagi nambah genre horor dalam hidup aku, jadi aku milih tidur aja deh. Nah, ini nih. Jadi dia kebangun karena dia dengar suara bocil-bocil melempar batu. Gede, seperti hujan. Ternyata pas dia bangun, jamnya masih jam 4 pagi. Ada kemungkinan pertama, mungkin jam dinding kamu salah, bukan jam 4 pagi, memang sebenarnya dia nyangkut aja di jam 4 pagi. Sebenarnya itu memang jam 10 malam ya. Kemungkinan kedua adalah bapak kamu emang nyimpen pelacur. Jadi emang lagi digerebek warga. Jadi memang sasaran warga ya? Sasaran warga. Oh, lu harus cek basement. Bapakmu ada nggak wanita seperti ini? Iya, coba ya dicek di kamar papa atau di lemari. Kalau misalnya ternyata papamu berzina di rumah itu, emang berarti di luar itu sedang dilempari warga tuh, beneran tuh. Tapi kalau dari semua ciri-ciri teror dan serangan yang terjadi di rumah dia, mungkin aku curiga bapaknya mungkin anak abah mungkin ya. Anak abah. Karena dia mungkin jadi sasaran orang ketika pemilu kan. Anak abah kan sering dibully ya di dunia maya, di kampung. Jadi lu kalau ketahuan anak abah, anak abah, nggak bisa saya komentar Facebook kamu. Karena aib menjadi anak abah itu lebih gede daripada aib menjadi Gemini. Nah, itu sih. Bahkan kayak malah setara sih. Ketika lu ditanya, "Kamu anak abang?" "Bukan, saya Gemini." "Saya Gemini." Bukan. Gemini. Oke gas. Nah, gitu. Dulu saya bisa oke gas. Iya, saya bisa oke gas. Dulu aku pernah gitu, aku di Yoshinoya, "Pak, saya mau dapat promo Voucher. Tapi pertama kamu anak abang nggak?" "Enggak, oke gas." "Oh iya, kamu dapat Yoshinoya gratis." Oke gas. Gitu. Memang menjadi anak abah itu bisa menjadi sasaran horor, guys. Itu real.
real case. Nggak cuma thread yang bisa jadi cerita nyata, ini juga bisa jadi cerita nyata. Itu ya. Ada dua sasaran orang yang pertama anak abah, yang kedua Gemini. Dan ada kemungkinan ketiga. Mungkin ada tetangga lu yang iseng pasar banner di rumah lu, lempari batu saja ke rumah saya. Itu mungkin ya. Ada yang iseng. Kayak bocil-bocil kalau di tempel kertas, tendang pantat saya gitu, kalau nggak di ya. mobil. Klaksonin saya gitu ya. Gitu ya guys. Bisa jadi. Tapi isengnya agak keterlaluan sih kalau kayak gitu ya. Tapi bocilnya masalah itu dapat batu sebanyak itu dari mana? Berarti dikerumunin lempar-lempar semua gitu loh. Tapi ya kalau ini kan kayak dia sendiri juga tidur lagi kan. Jadi kayak nggak apa-apa itu mistis sih. Iya. Nggak semuanya mistis kok guys. Nggak semuanya mistis kok. Itu ya. Tidak semuanya itu horor. Tidak semuanya itu horor. Cerita kedua dari Pio V. Nah ini pendek nih. Cerita horornya ada nih. Orang di depan rumah pakai masker. Dia cuma celingak-celinguk. Dan orang itu tidak pergi-pergi dan cuma berdiri di rumahku sampai beberapa jam. Apakah itu mata-mata? Menurut kalian gimana? Ada orang pakai masker, celingak-celinguk, dia bukan mata-mata, dia wibu. Mungkin kamu mirip waifu dia. Mungkin kamu tuh mirip waifu dia. Coba kamu berkaca. Aku mirip dari anime mana ya? Apakah ataukah mungkin kamu memiliki proporsi tubuh mirip Tsunade? Tsunade. Atau mungkin kan? Kamu tobruk seperti Mitsuri. Atau itu pokoknya karakter One Piece itu. Nami. Nah. Tapi kayaknya ya itu bukan mata-mata. Kalau dari tingkah laku dan pakai masker, dia celingak-celinguk, kemungkinan besar dia ini kurir yang nunggu COD yang dibayar. Kan dia antar kurir nih, antar barang. Kok nggak bayar-bayar ya? Apa saya tunggu aja gitu ya? Bisa jadi itu kurir yang nunggu COD lu dibayar loh. Bisa jadi. Jadi kemungkinannya lagi-lagi bukan kemungkinan mistis ya. Jadi nggak semua horor. Bisa jadi kurir, bisa jadi wibu, bisa jadi ya sebenarnya bisa jadi itu anak abah juga sih. Anak abah juga sih. Malu. Dia takut, malu karena di rumahnya lagi nah, dia nggak bisa pulang karena rumahnya lagi dilempari batu. Makanya dia celingak-celinguk di rumah POV ini. Ya, makanya dia pakai masker biar nggak ketahuan. Ya, mereka adalah satu universe sebenarnya ini. Jadi anak abah ya. Nah, selanjutnya dari Dwi Widjarnarko 95996. Ini sama juga di warungku. Kami buka warung dari jam 7 pagi sampai 9 malam. 7 pagi sampai 9 malam. Tidak pernah tutup selama seminggu, kecuali bulan puasa aja. Oke. Tapi masih aja, orang yang saat datang itu, dia selalu tanyain, kenapa warungku selalu tutup, selalu kelihatan sepi dan tutup pagarnya. Oke. Terus padahal pagar rumah kami panjang, nampak jelas di jalan besar. Oke. Nah, kadang juga kami bangun pagi, ada aja barang-barang aneh di depan tepi jalan. Tiba-tiba ada mawar, tiba-tiba ada sesajen, tanah kuburan, bungkusan hitam gitu itu loh. Ya memang ya, namanya orang punya sifat buruk, ada aja tabiat jeleknya. Padahal kami itu tidak pernah berbuat hal buruk, tidak ada musuh. Kalau dibilang tetangga itu pun kita aja nggak ada tetangga, kita tuh langsung di jalan besar dan sebelah kita itu hotel. Oke, kalau kayak ini mungkin sebelum buka warung dicek dulu. Takutnya warungnya itu kenapa orang tuh nggak lihat warungnya? Takutnya warungnya itu kebalik. Oh, jalannya mundur. Jadi kan warung tuh harusnya begini kan. Takutnya pari itu kebalik begini. Jadi emang agak masuk ke tanah, ke dalam tanah. Jadi yang dia lihat tuh malah keramiknya di atas ya. Iya. Atapnya di bawah, di dalam tanah. Orang lewat gini set. Loh, kok nggak ada. Kok gitu malah ya? Tanahnya yang di atas. Mungkin gitu. lu bisa cek juga. Kebalik takutnya. Lu cek dulu, warga desa sana tuh punya kebiasaan pakai kacamata hitam nggak semuanya? Nah, takutnya kan bisa emang di situ yang di daerah situ yang tinggalnya petugas Matrix gitu kan. Semuanya bisa main in black gitu. Cuman kayak kalau soal apa tadi itu ada mawar. Diantarin ada barang mawar, ada bungkusan hitam sesajen di depan rumahnya. Tanah kuburan pun ada di depan rumahnya. Tanah kuburan juga pernah ada di kuburan. Oh, jangan-jangan emang di kuburan. Jangan itu memang rumah lu tuh mungkin kuburan dari keluarga lain. Iya, takutnya emang mawar-mawar itu emang orang buat nyekar gitu ya. Atau gitu memang sebenarnya warung lu nggak enak tapi mereka pakai santai-santai aja biar seolah-olah rumah lu tuh memang kena santai. Padahal sebenarnya nggak enak aja mungkin makanannya nggak enak aja ya, anjing gitu. Tetapi coba namanya orang manusia itu kita harus berikhtiar ya, berusaha dulu ya. Cobalah pakai ini apa sih?
CCTV kan. CCTV mana tahu kan. Mana tahu lu di prank kan, mana tahu di prank kan sekarang banyak TikTokers kan yang mana tahu kedapatan ternyata siapa yang menaburkan bunga. Dan lu lihat kan tadi dibilang ada mawar, ada bunga. Coba lu cek apakah putri lu itu cantik sekali. Bisa jadi mawar itu kan bukan niat jahat tapi niat romantis. Nah, coba misalnya dicek di mawarnya apakah ada surat cinta. Apakah ketika mawar itu ditaburkan diiringi dengan lagu Taylor Swift? Apakah lu lihat setelah lu menemukan mawar itu, apakah di seberang jalan udah ada yang menari dan menyanyi untuk kamu? We feel the light, never feeling low. Will you be my Valentine gitu. Itu kemungkinannya bisa banyak jadi sekali. kemungkinan besar. Tetapi ya namanya punya usaha tuh ya coba lah didoakan dulu lah. Kalau misalnya Kristen ya coba diibadahkan, kalau Islam coba diruqyah gitu kan. Kalau tidak berhasil, mungkin kemungkinannya seperti yang tadi sudah kita jabarkan. Itu sih guys. Tadi dia ada singgung soal memang ya orang tuh ada aja tabiat jeleknya dan berbuat hal buruk. Lu pernah nggak ada pengalaman ketemu orang yang kayak dia memang udah jahat aja gitu, dia mau berbuat hal buruk aja, mau di jalanan atau teman lu sendiri, ada nggak gitu? Ada. Inisialnya Y. Oh iya ya. Huruf keduanya U, huruf ketiganya F, huruf keempatnya I, huruf terakhirnya A. Nah, di tengah-tengah itu ada huruf T. Itulah dia orangnya tabiatnya jahat. Memang dasarnya dia memang jahat, emang pengen ngelakuin orang kejahat aja, pikirannya emang jahat aja. Padahal lu gak pernah melakukan hal buruk ke dia. Iya, gitu ya. gua bantuin. Gitu iya, gue kenalin ke K-pop Rewind, gue kenalin ke semua orang, gua bantuin. Instagramnya ke hack gua bantuin, Instagramnya ke hack gue juga diambil gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi emang orang kalau pikirannya jahat aja. Emang ada aja orang yang punya niat jahat tapi tak ada masalah apa-apa, memang mau jahat aja ya, basicnya gitu ya. Itu sebenarnya ya di sana ya. Si dia itu gue kirimin santet. Oh lu sekarang lagi kirimin santet? Dulu ya. Gue kirimin santet tapi gue lihat kok santet gue nggak berhasil. Ternyata pas gue cek ke orang pintar lah, setannya temenan juga sama dia. Jadi pas saking dia kayak setan, gue kirimin setan malah temenan. Berarti Banaspati yang ke rumah dia malah nongkrong gini ya? Nongkrong malah sekarang jadi bestie temenan. Jadi bestie. Kan emang satu spesies juga kan. Jadi gue kirimin setan lah malah temenan. Berarti setannya pas tiba lu ngapain gue dikirim ke sini gitu. Oh memang lah. Emang kayak gitu. Guys, kalian ada nggak punya pengalaman ketemu orang atau orang random aja yang berbuat jahat kepada lu atau lu lihat sendiri? Komen di bawah, kita mungkin bisa bahas juga. Gue pernah. Ada juga orang punya niat jahat ke lu. Inisialnya Y. Masih lagi anjing. Masih lagi nih, diulangi lagi. Kayak sore. Dendam ya. Anjing. Itu guys. Selanjutnya ada apa lagi? Ini beberapa lagi nih. Namanya dia Mas Cahya Ningsari. Dulu nih aku pernah jualan lalapan sama soto di pinggir jalan besar. Nah di sebelah warungku itu ada yang jualan gado-gado. Jualan aku itu nggak setiap hari rame karena jalanku tuh jalur cepat, jadi kayak buat orang lewat aja nyari jalan pintas gitu loh. Terus begitupun dengan penjual gado-gado sebelahku, tidak terlalu rame. Tapi setiap kali warungku rame, suka aja tuh si penjual gado-gado buang sampah ke sebelah. Terus kayak kasih kresek hitam di depan warungku. Dan setelah dibuang kresek hitam itu, warungku langsung sepi beberapa hari kemudian. Aku dan kakakku jadi mikir, kok dia iri sampai sebegininya kok. Akhirnya warungku tutup dan setelah tak lama dari setelah itu gado-gadonya ikutan tutup juga. Menurut kalian itu gimana ya? Itu kresek hitam itu kita harus tahu dulu isi kresek hitam itu apa. Kresek hitam itu mungkin ada sesuatu yang bisa membuat customer-nya pergi gitu. Misalnya di kresek hitam itu isinya adalah sarang lebah. Brum, langsung keluar. Bisa jadi isi kresek hitam itu ijazah palsu. Kan punya penjual soto tapi nggak punya ijazah kan tidak trusted. Apakah ini rasanya benar soto atau dia rasa lain? Bisa jadi isinya mungkin atau ternyata plot twistnya adalah ternyata si penjual penjual gado-gadonya soto sama gado-gado. Ternyata penjual sotonya dia pesugihan. Nah, itu kresek hitam itu penangkalnya. Sebenarnya yang kirim cerita ini dia pesugihan. Malah dia playing victim, soalnya dia korbannya. Malah sebenarnya nanti minggu depan ada yang komen, saya penjual gado-gado itu, saya akan klarifikasi. Kenapa gado-gado? Ada di komen. Saya yang jualan gado-gado. Oh, di reply. Kamu jangan sembarangan ya. Kamu yang pelakunya gitu ya. Kenapa penjual gado-gadonya ikutan tutup? Karena si penjual ini dia balas
balas santet. Jadi saling counter. Ya udah, nggak ada yang menang karena dua-duanya sama-sama kalah. Dan gitu ini adalah sinopsis dari film Racun Sangga. Racun Sangga itu ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang senang karena semuanya kalah. Semuanya kalah. Kalau jadi abu, menang jadi apang. Tapi ngomong-ngomong soal gado-gado ya, aku tuh masih susah bedain gado-gado, lotek, apalagi tuh karedok, ketoprak, atau aku masih bingung. Itu beda daerah ya guys? Atau beda komposisi? Beda isinya nih gado-gado. Gado-gado apa nih isinya? Kentang, ketupat, kacang panjang. Tahu nggak ada yang nggak pakai tahu ya? Tahu. Kalau ketoprak ada bihun. Oh, ada bihunnya. Isinya ada bihun. Ada telur dadar. Biasanya ada telur dadar. Ada telur, itu tahu tek. Oh, beda lagi. Itu tahu tek. Nah, ketoprak itu biasanya telur rebus. Telur rebus. Ya. Lotek apa tuh? Ada mie kuning atau enggak? Lotek itu lonte dan tete. Oh, tapi disiram dengan kuah kacang. Tetenya disiram kuah kacang gini ya. Jadi kalau ada customer, ini mas, gini mas gitu ya. Oh, lonte dan tete. Lonte tete, gitu. Kalau karedok? Kalau itu karedok kan udah isinya itu. Itu ya guys, gitu. Kalau Hypermart, Hypermart isinya kayak promo semua. Lu tim Hypermart atau Superindo atau dulu aku suka Giant tapi udah bangkrut Giant. Gue tuh sekarang belanjanya selalu di Range Market ya. Range Market. Kalau nggak Farmers Market ya. I don't do Hypermart or Superindo. Jadi kayak menurut aku karena di Range Market tuh barangnya lebih hygiene, lebih quality gitu. Berarti lu kalau beli bahan-bahan lu nggak mau hitung per kilo berapa gram ya? Lu langsung beli satu pack gitu ya. Aku beli yang di botol kaca gitu loh. Botol kaca. Ya. Aduh, aku tuh kayak kalau ke pasar, oh my god, biasanya sih kayak mbak aku. Aduh, ada lalat-lalatnya gitu ya, menggerumuni. Aku nggak boleh ke pasar sama Mami Gigi, nggak bolehin aku. Nggak boleh ya. Mami Gigi nggak bolehin. Oh, Mami Gigi nggak bolehin. Kayak gitu. Nah, selanjutnya udah mau terakhir nih guys. Ini apaan tuh? Dari Agnes Amelia 5856. Ini variannya mungkin ya, varian ke 5856 ya. Artnya. Dulu nih pas SMP. ada versi lain. Mungkin yang reply nanti 5857 ada yang reply di bawahnya. Iya benar kata 56 benar. Itu tuh dirinya dengan varian variannya beda aja. Terus Agnes 5858 bawa iya 2 orang di atas itu benar guys. Aku saksinya gitu guys. Jadi saling reply itu. Dulu nih pas zaman SMP, temanku suka main ke rumah dan kalau main ke lantai atas ada satu temanku yang merasakan aura itu katanya kayak indigo gitu ya. Okay. Jadi dia selalu nolak kalau buat main ke rumah dia katanya karena di gudang itu ada sesuatu. Berhubung gudangnya gelap jadi aku selalu tutup pintunya. Okay. Terus pas sore lagi main di luar nih dia sama temannya tiba-tiba getar badannya dan merem. Aku dan temanku mikir anjir kesurupan nih orang pasti panggil nggak nyaut. Akhirnya kita panik dan ninggalin dia di ujung gang. Anjing banget ditinggalin anjing. Jadi gemetaran di ujung gitu gang masih ada lagi. Terus setelah sadar dia baru bilang dia itu sebenarnya getar karena lagi dilindungi dewa. Gue juga nggak paham sih bener atau enggak. Menurut kalian gimana? Terus ya itu. Ini dia ada case kedua sih tapi ceritanya mirip-mirip nih. Soalnya dia lagi main laptop terus tiba-tiba suara laptopnya itu mengeluarkan yang halnya tidak wajar dan bikin dia merinding sebadan-badan. Pokoknya dia hobi geter-geter dia aku lihat temennya ini. Nah gini. Temennya hobi geter. Kalau orang matanya ini ngedip-ngedip ya. Matanya ngedip-ngedip dan bergetar itu tuh nggak selalu kesurupan atau nggak selalu ketakutan. Bisa jadi horny. Gue kalau horny gitu mataku ada loh orang bisa horny tanpa harus dikocok ada loh. Ada orang horny dia udah cerot tanpa dikocok. Tergantung fetis orang masing-masing. Kayak misalnya ada orang yang kayak tiba-tiba ngelihat abu jadi horny aja tergantung. Siapa tahu di dalam gudang dia mau bayangin ada Siskai di dalam dia langsung kayak atau bisa membayangkan ada Toji, ya kan? Ada Tanjiro, ada Chakzon, nah beda-beda fetis orang. Nah kayak pertama gitu. dia bilang kan temannya itu kesurupan. Ada sebenarnya kalau temannya gemetaran di ujung gang itu ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi memang kesurupan. Kedua, bisa jadi dia kedinginan. Yang ketiga, bisa jadi dia GERD sebenarnya. Itu efek samping GERD. Aku aja kalau minum 2 shot espresso gemetar dikit sih. Tapi bisa jadi dia tuh bohongan. Soalnya dia kenapa ya kayak gue tuh ngaku-ngaku dilindungi dewa loh. Dulu tuh gue tuh punya teman yang suka pura-pura kesurupan, capernya kesurupan aja. Jadi caper. Jadi kalau orang udah nggak peduli, dia baru berhenti sendiri ya. Sampai kayak dia tuh emang terkenalnya misalnya ini kan misalnya ini bukan nama sebenarnya.
sampai sekarang ya. Masih ada. Sampai kalau misalnya gue udah nggak pernah ketemu dia karena itu teman SMP gue. Dulu lumayan kenal. Terus kayak sekarang tuh kalau gue ketemu sama teman-teman SMP gue yang mereka pas lagi di Jakarta atau kayak gue main sama teman-teman gue di Jakarta, dia, ya? Kita misalnya ngomong dia, kau kenal nggak sih sama si Seren gitu misalnya? Namanya Seren. Oh Seren kesurupan. Jadi kayak udah ada julukannya. Jadi dia udah identik Seren kesurupan gitu. Jadi, karena emang udah ada stage name, nama panggungnya ya. Iya coy, karena emang dia tuh kayak capernya kesurupan cok. Tapi capernya itu kayak bikin lu jadi risih atau jadi lucu aja kalian ya? Atau kedua-duanya malah? Jadi lucu ya. Karena sampai ada satu momen dia itu tapi dia tuh benar-benar totalitas ya. Jadi kayak dia ini kan kesurupan. Lagi main. Jadi ini teman gue yang cerita. Jadi lagi main nih di tempat teman-teman gue nih. Ya kan tiba-tiba dia mulai wih kesurupan. Dia mulai gini. Gitu ya. Temanku ini yang satu ini udah tahu. Ini mah bikin nih. Anggap aja namanya si Oni ya. Oni. Si Oni ini udah tahu ini anak ini Seren mah pura-pura nih. Seren ini bohongan anjing. Terus kayak sama si Oni ini ditampar. Oh iya ditampar. Plak, kenceng banget katanya. Wis anjir. Terus kayak si Seren ini kayak sampai gitu tetapi dia tetap in karakter anjing. Oh, tetap in karakter. Ditampar itu tetap in karakter. Tetap in karakter sampai si Oni ini bilang. Soalnya udah kelanjur ini kalau kebongkar sekarang makin malu aku mending in karakter aja gitu ya. Ya, terus si Oni ini bilang kayak udah kita tinggal aja dia keluar. Akhirnya mereka semua keluar rumah, dikunci dia di kamar. Dikunci kayak berapa jam gitu anjir. Terus ditinggal mereka main sendiri. Oh iya. Iya. Terus pas balik-balik kayak dianya udah sadar aja sendiri. Udah sadar tapi sendiri. dikunci Tapi dia gini. Posisinya dikunci, mampus anjir. Jadi mungkin kayak karena dia aduh anjing ya. Gue malah capek, malah gue ditinggal anjing gitu. Anjir, akhirnya mau harus cepat sadar kalau nggak kuncinya lebih lama nih. Gue lapar nanti nih. Iya, tapi pada akhirnya dia ngaku kalau waktu itu dia beneran pura-pura. Dia pura-pura doang. Buat cari perhatian aja gitu. Iya, dan dia bilang kayak sakit ditampar. Tapi aku juga ada di kampung tuh, ada satu temanku juga, dia hobi kesurupan tapi jadinya nggak sesuai dengan tempat gitu loh. Jadi itu posisinya lagi kelas bahasa Inggris pas SD. Jadi kayaknya lagi marak-maraknya tontonan Trans TV atau SCTV yang horor-horor semua. Jadi kayaknya dia habis nonton mana dari TV malam itu, paginya dia mau terapin. Lagi kelas bahasa Inggris, tolong, gitu loh, tolong. Terus guru bahasa Inggris kan tetap in karakter. Guru bahasa Inggris aku bule yang ngajar. Terus kayak what happened gitu. Sir, ini serupan sir, gitu serupan kita. Terus kayak dia kayak tolong gitu loh. Aku kayak liatnya dari jauh, anjing loh, merusak suasana tapi nggak apa-apa sih biar bahasa Inggrisnya selesai gitu. Terus ada beberapa kali guru bahasa Inggris bilang, get some water. Tell me what happened. Terus temanku ini dia bergumam kecil tapi dia nggak mau ketahuan sama guru bahasa Inggris. Dia gini, dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Gitu. Terus kayaknya terus pas udah selesai ada tuh 20 menit akhirnya dia ditanggalkan di UKS apa istilahnya kepala kelasnya itu ketua kelasnya samperin ke UKS. Lu kenapa lu kok bisa kesurupan? Enggak, biar kita bisa cepat jam istirahat aja. Biar bisa cepat jam istirahat. Orang mah kalau begitu mah di kelas matematika ya nanggung amat ya. Kenapa harus kelas bahasa Inggris? Kelas bahasa Inggris seru aja. Bisa-bisa bergumam apa itu? Ada kesurupan nggak tahu bahasa Inggris. Kalian tapi pasti punya temen yang capernya tuh unik kan? Capernya unik karena sih. Orang tuh kalau caper unik. Ada yang orang capernya latah. Ada temanku capernya traktir terus. Dia suka traktir. Setiap selesai jam istirahat, dia selalu beli satu kotak coki-coki. Nih buat kalian. Nih buat kalian. Udah, dia nggak minta apa-apa. Memang orang tuh banyak capernya. Nah, kalau kalian tuh gimana? Ada nggak teman kalian tuh yang caper dan capernya kayak gimana? Coba kalian komen di bawah. Mungkin bisa jadi bahan lucu. Kita ketawain bareng-bareng di next episode ya. Soalnya ada sih orang caper. Ada. Lu pernah nggak jadi tukang caper gitu? Lu ngelakuin sesuatu gitu? Gue nggak pernah yang caper anjir. Karena gue tuh jijik banget sama orang caper sih. Orang drama, karena gue tuh nggak suka drama anjir gitu. Kalau aku kayaknya pernah caper di SMA. Pernah. Dulu tuh aku lumayan suka volley, tapi aku tuh merasa aku jago volley tapi cuma jago servis aja. Servis aku jago banget, selalu masuk. Jadi, tapi kalau aku di posisi lain nggak bisa sama sekali. Mau smash, mau block, mau menahan bola pun nggak bisa. Aku tuh cuma jago servis. Jadi, kalau lagi ada cewek-cewek nonton di jam istirahat, cewek-cewek nonton di lapangan,
Aku langsung bilang, bro tukaran gue mau servis gitu. Gitu. Jadi gue selalu request untuk servis. Tapi kalau misalnya giliran servisku udah selesai, udah aku keluar aja balik ke kelas. Gue juga punya teman dia capernya tuh dia suka beliin ini udah lama ya? udah lama sih. Kayaknya tahun laluan deh udah. Tahun lalu ya? Udah tahun lalu. Jadi kayak dia tuh kalau capernya tuh suka beliin mantannya dulu pacaran. Dia suka beliin mantannya tuh kayak iPad, suka beliin mantannya kayak iWatch gitu. Oh, sampai dirinya sendiri pakai sendal jepit dan Indomaret anjir. Dan si cowok ini baru kebeli motor di tahun ke-7 kerjanya ya. Kok lu tahu temenan juga sama dia? Iya, kok tahu ya? Lu temenan juga sama dia? Mirip sih kisahnya sama aku ya, atau itu aku ya kayaknya itu. Kayak gitu. Itu termasuk caper kan? Masuk caper sih. Iya. Dan akhirnya sama cowok Malang dan putus. Nah, cerita terakhir. Dan terakhir guys. Lagi. Buat cerita yang nggak kebaca nggak apa-apa guys. Aku baca semuanya kok. Ini cerita terakhir ya dari ini. Nah, Dick Las is my name. Nah, pernah pas sendirian terus kebangun tengah malam. Di situ aku dengar kayak suara ledakan petasan. Bolak-balik terus ngelewatin rumahku. Fium mungkin gitu ya. Petak sama Viung mah apaan anjing? Petak gitu petasan dong. Petak gitu ya. Terus aku nggak tahu itu suara apaan. Beberapa kali itu sering terjadi di tengah malam. Dan itu selalu terjadi jam 2 dan jam 3 malam. Gangguan suara seperti petasan ya. Banyak sih cerita-cerita teman kita atau dari horor kan. Dia selalu dengan suara-suara petasan atau suara ledakan di rumahnya tengah malam ya. Anjing, tapi maksudnya gini kayak kalau cuma suara doang nggak dibarengin dengan efek, menurut gue itu kemungkinannya banyak sih. Yang pertama emang lagi Imlek. Dia kan ini nggak jelasin, tapi kayak caper juga nih orang ini. Dia kan nggak bilang bulan berapa kan. Caper juga misalnya kayak iya bang, waktu bulan Imlek gitu, wajar kayak Imlek gitu. Kan suasana Imlek nggak mengenal waktu sampai ada jam 3 pun orang nyalain kembang api, ada juga gitu. Terus kayak dia nggak kasih tahu itu tuh kejadiannya tuh berapa lama. Kayak apakah tuh dia terjadi dalam setahun penuh? Masa setahun setiap jam 2 gitu. Bener, kalau misalnya setahun penuh dan di jam tertentu, wah itu kita patut curiga ini udah nggak wajar nih. Iya. Tetapi kayak kalau misalnya cuma sehari. Misalnya nih, malam ini gue dengar kayak gitu, terus nggak ada efek apa-apa segala macem, nggak semuanya hantu anjing. Nggak semuanya hantu. Kalau kejadian ini, suara-suara ini terjadi di bulan biasa, hari biasa, udah pasti tetangga lu ngentot enak. Saking enaknya, Wih, orang kalau ngentot semua dipukul bro gini. Gitu. Semua dipukul orang ngentot. Yes, Lord. Yes, Daddy. Yes. Semua dipukul, dipukul, meja dipukul. Memang. Dan ini terjadi jam 2, jam 3 pagi. Orang kalau nafsu dan hasrat, hawa nafsu itu kan tidak mengenal jam kan. Jadi kayak gitu. Orang ngentot enak sih memang. Jadi kayak sama hantu juga males lu tuduh terus nih hantu ada di pojokan kamar lu ya. Ada suara petasan yang petak. Hantu di pojokan kamar lu kayak apaan sih anjing? Apaan sih, gue ngapa-ngapain, gue cuma berdiri gitu loh. Iya, gue ngapain sih anjing? Makanya, kayak lu freak anjing. Enggak gitu. Semuanya itu horror, bisa jadi itu romance sex. Bisa jadi itu adalah delicious sex. Yes. Tapi pernah nggak kayak di hotel atau dulu ada tetangga suara-suara gitu? Ada nggak? Nggak ada sih gue. Nggak ada. Lu di hotel pun nggak pernah dengar gitu ya? Nggak pernah. Karena gue pelaku. Anjing, ternyata lu pelaku pembuat suaranya itu ya? Iya, gue pelaku. Gue pelaku pembuat petasan itu. Aku pernah sekali pas aku lagi di Bogor nih. Ya pokoknya ada acara kampus ke Bogor. Terus ya udah ditawarin ke hotel, nginep di hotel, sebelahnya berisik. Terus tau nggak aku ngapain? Karena udah terlalu mengganggu, jam 3 jam 4 subuh kebangun. Lu ngocok. Aku gini ke dindingnya. Enak. Dia diem gak? Langsung diem tuh nggak dia tuh suara apa? Suara TV berita. Jadi dia pakai suara berita buat nutupin suaranya. Kalau enggak dia kayak enak gitu loh. Kalau enggak dia tuh kayak takutnya tuh kayak anjing hotel kita horor anjing. Iya, dikira suara itu mungkin suara hantu. Hantu yang padahal itu suara tetangga yang keganggu aja gitu. Gue teriak enak gitu. Abis itu lanjut coli. Iya, gue kira lu coli. Karena kan dengan begitu biasanya sange nggak ya? Kan colinya setelah teriak itu. Aku colinya dengan suara berita itu. Nah itu. Malu dengan suara berita coli. Nah itu ya guys, beberapa cerita kita menawarkan solusi dan kesimpulan bahwa tidak semua cerita itu sebenarnya horor gitu. Jadi karena aku tuh nggak mau kalian tuh apa-apa horor gitu ya. Kan nggak semua tuh di horor gitu. Pasti ada penjelasannya. Dan ada semua penjelasannya. Dan
jangan membuat pikiran kalian tuh selalu berasumsi itu horor, karena itu akan terjadi juga dalam bayangan kalian sendiri. Coba positive thinking. Nggak perlu takut sama setan. Apa yang perlu ditakuti? Yang perlu ditakuti adalah pemerintah yang semena-mena terhadap rakyatnya yang meloloskan film yang bikin negara ini hampir bubar, yang kayak kita tuh tiap hari tuh ada aja gebrakan undang-undang dan ada pahlawan. Pajak 250% tiba-tiba dipati. Itu nggak harus kita takuti. Kasih loh. Itu masa dinantang loh. 5.000 pendemo nggak apa-apa. 50.000 saya tantangin kata bupatinya. Coba. Ya anjay. Kita harus lebih khawatirkan dengan kondisi negara kita. Jangan khawatir dengan kondisi rumah kalian. Itu perlu ditakutkan itu. Negara kita ini perlu ditakutkan ya. Pokoknya kayak setiap episode tuh ada pesan moral. Rumah kalian tidak disantet, tapi banyak penjelasan yang lain dan lunasin KPR rumah kalian. Warung kalian sepi bukan karena disantet, tetapi makanannya tidak enak. Kalau rumah kalian banyak suara dan banyak yang ngetuk-ngetuk, berarti itu ini KPR rumah kalian belum lunas. Harus dilunasin ya. Jika kalian sering dengar suara aneh, itu bukan hantu, itu adalah orang ngentot enak. Dan kalau orang berdiri di tepi jalan depan rumah lu, bisa jadi itu COD, kurir tadi itu. Nah, gitu. Dan yang terakhir, kalau kalian merasa dibully dan diganggu, banyak sekali gangguan di jalan atau di rumah, bisa jadi kamu anak abah. Nah, itu dia untuk episode hari ini. Sekian untuk Poci Horor ini. Tadi komentar di bawah ya, apa gangguan kalian, pernah ketemu teman capernya seperti apa, kalian pernah ketemu orang yang random pernah melakukan hal jahat seperti apa yang secara random aja, komen aja di bawah, karena kita akan bahas di minggu depan di Poci Podcast Cipu Cina Pulau Jawa terbaik.